Tinggalkan masa lalu, raih masa mendatang. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, kita tidak dapat mengubah masa lalu kita, tetapi kita dapat memperbaiki masa mendatang kita. Rasul Paulus mengungkapkan 3 hal yang harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama, kita harus melupakan yang di belakang. Pengalaman kita memang berbeda. Ada yang manis, ada yang pahit. Kesuksesan dan kegagalan mewarnai hidup manusia, membuat kita lebih tegar, kokoh, dan lebih dewasa. Rasul Paulus mengalaminya. Dia bukan orang sembarangan. Dia adalah orang Farisi, pintar, gurunya saja Profesor Gamaliel yang terkenal. Sebelum bertobat, ia terkenal memusuhi pengikut Yesus. Sesudah bertobat, dia sangat dikagumi. Khotbahnya dan pelayanannya perlu kita angkat jempol. Dia pantas mendapat penghargaan. Tapi semua sudah berlalu, harus dilupakan. Yang kedua, arahkan pada yang di hadapan. Jangan terlena pada masa silam. Arah dan fokuskan pada yang di hadapan. Pikir apa yang mesti dilakukan. Paulus mengibaratkan hidup seperti atlet yang berlari. Tidak boleh bercabang pikirannya. Tahun ini sebagai juara, belum tentu tahun depan sebagai juara. Tahun ini sebagai juara, tantangannya lebih berat. Namun itu semua sudah berlalu kalau itu tahun-tahun lalu kita berjuara. Hari ini apa yang kita lakukan? Gelanggang baru, pertandingan baru masih tersedia, belum usai. Yang ketiga, berlari pada tujuan untuk mendapat hadiah. Nah, saudara, bila kita terlena, tidak fokus, tidak konsentrasi, pasti akan kalah. Rasul Paulus katakan kita harus berlari, fokus, dan perhatikan sungguh-sungguh. Bila kita berhenti, artinya kita menciptakan garis finish sendiri. Tidak ada hadiahnya, tidak ada artinya. Kita akan rugi waktu, rugi biaya, dan rugi segalanya. Sia-sia mengikuti pertandingan seperti ini. Nah, saudara, sekolah di kampus, pekerjaan di kantor, menjadi bos di perusahaan, atau melayani di ladang Tuhan seperti Rasul Paulus, semua merupakan aktivitas yang berurusan dengan manusia lain. Bermacam-macam temperamen manusia kita hadapi. Kita memerlukan double kesabaran, double pengorbanan, terutama menghadapi manusia-manusia yang dirinya telah dewasa, namun karakternya masih kanak-kanak. Tetapi jangan putus asa, jangan anggap remeh, jangan menganggap kita pintar pada masa-masa dulu, jangan menganggap kita sukses pada masa-masa lalu. Sekarang bagaimana? Jangan berhenti, terus berjuang, terus berjuang. Niscaya kita akan menang. Seperti Paulus katakan, aku telah melupakan yang di belakangku, tapi arahku di hadapanku. Aku mesti berlari kepada tujuan yang benar-benar merupakan tujuan untuk mendapatkan hadiah. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.